Pelaju adalah kawasan di tepi Sungai Musi, Palembang, yang sejak lama memiliki peran penting dalam sejarah Sumatera Selatan. Nama Pelaju tidak hanya dikenal sebagai lokasi kilang minyak tertua dan terpenting di Indonesia, tetapi juga sebagai ruang sejarah tempat bertemunya tradisi sungai, kolonialisme industri, perang, dan perjuangan nasional. Nama Pelaju diyakini berasal dari kata Melayu Palembang, melaju atau pelaju, yang merujuk pada orang atau perahu yang bergerak cepat menyusuri sungai. Sejak masa lampau, kawasan ini merupakan jalur perlintasan penting di Sungai Musi, tempat perahu dagang, rakit, dan sampan dari hulu maupun hilir sungai melaju menuju pusat Palembang atau ke muara. Dalam tradisi masyarakat sungai, penamaan tempat sering diambil dari aktivitas utama yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kawasan yang ramai dilalui perahu-perahu yang melaju ini kemudian dikenal sebagai Pelaju. Nama ini telah digunakan oleh masyarakat lokal jauh sebelum kedatangan Belanda dan dibakukan dalam peta serta arsip kolonial pada akhir abad ke-19. Sebelum berkembang sebagai kawasan industri, Pelaju merupakan wilayah, rawa, dan pemukiman kecil di hilir Musi. Masyarakatnya hidup dari aktivitas sungai, menangkap ikan, berdagang, serta menjadi penghubung jalur transportasi air antara pedalaman Sumatera dan wilayah pesisir. Sungai Musi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam berfungsi sebagai nadi ekonomi dan politik, dan Pelaju termasuk bagian dari lanskap sungai yang strategis tersebut. Perubahan besar terjadi pada akhir abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai mengeksplorasi potensi minyak bumi di Sumatera bagian selatan. Penemuan cadangan minyak di wilayah sekitar Palembang mendorong pendirian kilang minyak di Pelaju. Pada awal abad ke-20, Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), anak perusahaan Royal Dutch Shell, membangun kilang minyak besar di Pelaju. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan Sungai Musi sebagai jalur transportasi utama, serta relatif terpisah dari pusat kota. Sejak itu Pelaju berkembang menjadi kawasan industri modern. Infrastruktur kolonial dibangun secara sistematis. Dermaga, jaringan pipa minyak, perumahan pegawai Eropa, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas listrik dan air bersih. Namun perkembangan ini juga mencerminkan stratifikasi sosial kolonial, di mana kawasan pemukiman dibedakan antara orang Eropa, pekerja pribumi, dan komunitas pendatang. Ketika Perang Dunia Kedua meluas ke Asia Tenggara, Pelaju menjadi target strategis. Kilang minyak Pelaju merupakan salah satu sumber bahan bakar terpenting di kawasan ini. Pada Februari 1942, Jepang melancarkan serangan ke Palembang melalui operasi udara dan pendaratan pasukan lintas udara. Sebelum menyerah, Belanda menerapkan kebijakan bumi hangus dengan membakar kilang minyak Pelaju agar tidak jatuh utuh ke tangan Jepang. Api besar dan asap hitam menyelimuti kawasan ini selama berhari-hari. Meski demikian, Jepang kemudian berusaha memperbaiki sebagian fasilitas kilang untuk mendukung mesin perang mereka. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Pelaju memasuki fase revolusioner. Para pekerja minyak dan pemuda setempat mengambil alih fasilitas kilang sebagai simbol penguasaan aset vital oleh Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Namun, situasi segera memanas ketika Belanda berusaha kembali melalui Nica. Pelaju kembali menjadi kawasan strategis dalam konflik bersenjata. Peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang 1947 menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini, baik dari segi ekonomi maupun militer, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada dekade 1950-an, Pelaju resmi menjadi bagian dari industri minyak nasional. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda mencapai puncaknya pada akhir 1957 ketika kilang minyak Pelaju diambil alih oleh pemerintah Indonesia
dan dikelola oleh perusahaan negara yang kemudian dikenal sebagai Pertamina. Sejak itu, Pelaju berperan penting dalam penyediaan energi nasional dan menjadi pusat pengembangan tenaga kerja Indonesia di sektor perminyakan. Kini Pelaju adalah kawasan yang memadukan fungsi industri, pemukiman, dan warisan sejarah. Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial masih berdiri, berdampingan dengan fasilitas industri modern. Sungai Musi tetap mengalir seperti berabad-abad lalu, menjadi saksi perjalanan Pelaju dari kawasan pelayaran tradisional, pusat industri kolonial, medan perang, hingga simbol kedaulatan energi Indonesia. Pada masa kolonial, kawasan Pelaju di Palembang menjelma menjadi salah satu pusat industri minyak terpenting di Hindia Belanda. Letaknya yang strategis di tepi Sungai Musi menjadikan Pelaju bukan hanya ruang produksi energi, tetapi juga arena perjumpaan antara dunia industri kolonial dan kehidupan masyarakat lokal. Kehadiran perusahaan-perusahaan minyak Belanda, terutama Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), yang berafiliasi dengan Shell, serta jaringan pelayaran Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM), membawa perubahan besar dalam lanskap sosial, ekonomi, dan budaya kawasan ini. Di balik aktivitas industri yang padat, perusahaan-perusahaan kolonial tersebut menyadari pentingnya menjaga hubungan yang stabil dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, selain membangun fasilitas produksi dan permukiman pekerja, mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial budaya yang secara tidak langsung berfungsi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Praktik ini menjadi bagian dari strategi kolonial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan industri minyak. Sungai Musi yang sejak berabad-abad lalu menjadi nadi kehidupan Palembang, tetap memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Pelaju. Tradisi maritim yang kuat, seperti lomba perahu bidar atau perahu layar tradisional, tidak hanya dipertahankan, tetapi juga difasilitasi dan didukung oleh pihak perusahaan. Lomba-lomba perahu ini menjadi hiburan rakyat yang meriah, melibatkan masyarakat pesisir, pekerja perusahaan, dan pejabat kolonial. Di satu sisi, kegiatan tersebut memperkuat identitas budaya Palembang sebagai kota sungai. Di sisi lain, ia menjadi sarana bagi perusahaan untuk menampilkan citra sebagai pelindung dan pendukung tradisi lokal. Selain tradisi maritim, kesenian lokal juga mendapat ruang dalam kehidupan sosial Pelaju pada masa itu. Pertunjukan tari, musik daerah, dan berbagai bentuk seni tradisional kerap hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan atau didukung oleh perusahaan minyak. Dukungan terhadap kesenian ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi, tetapi juga memberi kesempatan bagi seniman lokal untuk tetap berkarya di tengah perubahan sosial akibat industrialisasi kolonial. Aktivitas sosial lainnya, seperti olahraga, perayaan hari besar, dan acara komunal, turut menjadi jembatan interaksi antara masyarakat lokal dan dunia industri. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, terbentuk hubungan sosial yang relatif harmonis antara perusahaan dan penduduk Pelaju. Masyarakat memperoleh ruang kebersamaan dan hiburan, sementara perusahaan mendapatkan stabilitas sosial di sekitar kawasan operasionalnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Pelaju pada zaman kolonial tidak dapat dilepaskan dari konteks kepentingan industri minyak Belanda. Meski lahir dari kebutuhan kolonial, berbagai aktivitas sosial dan budaya tersebut meninggalkan jejak penting dalam sejarah Palembang. Pelaju tidak hanya dikenang sebagai pusat perminyakan, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat budaya lokal, tradisi sungai, dan kehidupan masyarakat bertemu dan bertahan di tengah arus modernisasi kolonial. Pada tahun 1924, perhatian pemerintah dan rombongan kolonial Belanda tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur dan industri di Palembang, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang berdenyut di sepanjang Sungai Musi. Dalam kunjungan dan kegiatan dokumentasi yang mereka lakukan, Sungai Musi direkam sebagai urat nadi kota, sebuah ruang hidup yang membelah Palembang sekaligus menyatukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya penduduknya.
Dokumentasi kolonial tersebut memperlihatkan bagaimana Sungai Musi menjadi pusat aktivitas jual beli. Perahu-perahu kecil dan bidar hilir mudik membawa hasil bumi, ikan, serta berbagai kebutuhan harian. Di sepanjang pesisir sungai, kios-kios dan lapak dagang berdiri rapat, membentuk pasar terapung dan pasar tepi sungai yang hidup sejak pagi hingga senja. Transaksi berlangsung di atas air maupun di darat, mencerminkan ketergantungan masyarakat Palembang terhadap sungai sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan. Bagi rombongan kolonial, pemandangan ini bukan sekadar objek dokumentasi visual, tetapi juga gambaran nyata tentang struktur ekonomi lokal yang telah tumbuh jauh sebelum intervensi kolonial. Sungai Musi tampil sebagai ruang ekonomi tradisional yang dinamis, tempat masyarakat pribumi mempertahankan pola hidupnya di tengah perubahan kota akibat modernisasi dan industrialisasi kolonial. Dokumentasi tahun 1924 ini kemudian menjadi jejak penting yang merekam bagaimana kehidupan sungai tetap menjadi jantung Palembang. Bahkan ketika kota tersebut mulai bertransformasi di bawah pengaruh kekuasaan kolonial. Pada masa yang sama, kamera kolonial tidak hanya diarahkan pada denyut kehidupan masyarakat di Sungai Musi, tetapi juga pada simbol kemajuan industri kolonial di Palembang, kilang minyak di Pelaju. Melalui lensa kamera, aktivitas kilang tersebut direkam sebagai representasi kekuatan teknologi dan modernitas yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda ke wilayah ini. Gambar-gambar itu menampilkan cerobong-cerobong tinggi yang mengepulkan asap, jaringan pipa yang membentang di antara instalasi baja, serta para pekerja yang bergerak di tengah kompleks industri. Kilang minyak Pelaju digambarkan sebagai ruang kerja yang teratur dan disiplin, kontras dengan kehidupan tradisional masyarakat sungai yang terekam sebelumnya. Dokumentasi visual ini menegaskan peran Pelaju sebagai salah satu pusat produksi minyak terpenting di Hindia Belanda. Bagi pemerintah kolonial, perekaman aktivitas kilang minyak bukan sekadar arsip teknis, melainkan juga sarana propaganda visual. Melalui dokumentasi tersebut, mereka ingin menunjukkan keberhasilan eksploitasi sumber daya alam dan kemampuan kolonial dalam mengelola industri modern. Sementara itu, bagi sejarah Palembang, rekaman kamera kolonial ini menjadi jejak berharga yang memperlihatkan pertemuan antara dunia industri minyak dan kehidupan lokal, menandai babak penting dalam transformasi kawasan Pelaju pada awal abad ke-20. Di kaki Gunung Dempo, di Pagar Alam, suasana pegunungan yang sejuk dimanfaatkan oleh Bata Afshe Petroleum Macapai (BPM) sebagai bagian dari pengelolaan kesejahteraan pegawainya. Di kawasan ini, perusahaan minyak kolonial tersebut mendirikan sebuah rumah peristirahatan yang diperuntukkan bagi staf dan pekerjanya. Lokasi Pagar Alam dipilih bukan tanpa alasan. Udara yang lebih dingin dan lingkungan alam yang tenang dianggap ideal untuk memulihkan kondisi fisik dan mental para pegawai setelah menjalani rutinitas kerja di kawasan industri yang panas dan padat seperti Pelaju. Keberadaan rumah peristirahatan ini mencerminkan bagaimana BPM mengatur kehidupan para pegawainya secara menyeluruh. Tidak hanya dalam konteks kerja, tetapi juga dalam aspek kesehatan dan rekreasi. Bagi pemerintah dan perusahaan kolonial, fasilitas semacam ini sekaligus menjadi simbol keteraturan, modernitas, dan kepedulian terhadap tenaga kerja, terutama tenaga ahli Eropa di tengah wilayah jajahan. Dalam sejarah Sumatera Selatan, rumah peristirahatan BPM di kaki Gunung Dempo menjadi penanda keterhubungan antara pusat industri minyak di dataran rendah Palembang dan kawasan pegunungan di pedalaman yang sama-sama menjadi bagian dari lanskap kolonial pada awal abad ke-20. Setelah menuntaskan rangkaian perjalanan dan peninjauan di wilayah pedalaman, rombongan kolonial kembali menuju Pelaju, pusat industri minyak di Palembang. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah dan beristirahat sejenak di Lembak, sebuah stasiun pompa yang menjadi bagian penting dari jalur pipa minyak, kampung minyak sampai Pelaju. Jalur pipa ini membentang sepanjang kurang lebih 180 km, menghubungkan wilayah sumber minyak di pedalaman dengan kilang pengolahan di tepi Sungai Musi.
Kamera kolonial tidak hanya diarahkan pada infrastruktur industri di Lembag, tetapi juga merekam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat yang berlangsung di sekitarnya. Dalam bingkai-bingkai gambar tersebut tampak warga yang sedang mandi di sungai atau sumber air, memanfaatkan alam sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Adegan ini memperlihatkan kesederhanaan sekaligus kedekatan masyarakat Lembag dengan lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, kamera juga menangkap sosok anak-anak gembala yang tengah meminumkan kerbau peliharaan mereka. Pemandangan ini menghadirkan kontras yang kuat dengan citra modernitas stasiun pompa dan jalur pipa minyak di sekitarnya. Kehidupan agraris dan tradisional masyarakat lokal berjalan berdampingan dengan proyek industri berskala besar milik kolonial. Rekaman visual tersebut menjadi kesaksian penting tentang pertemuan dua dunia, industri modern dan kehidupan desa, yang membentuk lanskap sosial Sumatera Selatan pada masa kolonial. Di Lembag, sebuah kawasan di Muara Enim yang pada masa Hindia Belanda menjadi salah satu pusat aktivitas industri minyak, rombongan kolonial disambut dengan tata cara adat oleh masyarakat setempat. Penyambutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah peristiwa budaya yang terekam sebagai jejak sejarah penting, menandai pertemuan dua dunia, kekuasaan kolonial dan tradisi lokal yang telah berakar kuat di Sumatera Selatan. Prosesi penyambutan tersebut diiringi oleh pertunjukan seni tradisional berupa tari persembahan. Kelompok kesenian yang tampil merupakan binaan Bata Afsi Petroleum Maacapai, BPM, Lembag, perusahaan minyak Belanda yang beroperasi di wilayah ini. Keberadaan kelompok seni binaan BPM menunjukkan bagaimana industri kolonial tidak hanya membawa mesin, infrastruktur, dan tenaga kerja, tetapi juga secara tidak langsung membentuk ruang interaksi budaya antara perusahaan kolonial dan masyarakat pribumi. Salah satu tarian yang ditampilkan adalah tari Tanggai, tarian penyambutan tamu agung yang menjadi identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan. Para penari mengenakan busana adat yang anggun, dengan ciri khas hiasan jari panjang, menyerupai kuku yang terbuat dari logam, biasanya perak atau kuningan. Hiasan ini berfungsi mempertegas setiap gerakan tangan yang lemah gemulai, menciptakan kesan kehalusan dan keteraturan gerak. Dalam makna simboliknya, tari Tanggai melambangkan sikap hormat, keramahan, serta kebesaran tuan rumah dalam menyambut tamu yang datang. Rekaman penyambutan di Lembag ini menjadi potret berharga tentang dinamika sosial budaya di masa kolonial. Di tengah dominasi ekonomi dan politik Hindia Belanda, masyarakat lokal tetap menampilkan identitas dan martabat budayanya melalui seni pertunjukan. Tari Tanggai dalam konteks ini bukan hanya hiburan, melainkan bahasa simbolik yang menyuarakan nilai-nilai tradisi, kehormatan, dan keberlanjutan budaya di tengah arus perubahan zaman.